Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebetulnya saya ingin membahas aliran-aliran dalam psikologi, ya. Artinya pikiran-pikiran besar, arus besar yang mempelajari, yang mempengaruhi ilmu psikologi. Tapi ada satu sesi yang terlewat, yaitu apa itu psikologi sosial. Jadi saya akan menjelaskan lebih dahulu pengertian psikologi sosial. Ada beberapa buku yang saya pakai sebetulnya, sisanya seingat saya. Ya. Jadi ada 3 buku di sini yang saya gunakan. Ini buku pertama dari David G. Meyer, Social Psychology. Ya. Di kampus ada 3 eksemplar, ya. Ini kemudian dari Michael Ahok dan Graham McPohan, ya. Ini satu buku tersendiri. Yang agak tua ini dari William DeCrano, ya, Social Psychology, ya. Di dalam bukunya, David G. Meyer, langsung saya terjemahkan saja, mengatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang lain memikirkan orang lain dan sebaliknya orang lain memikirkan dirinya. Ya. Dan bagaimana orang lain mempengaruhi orang lain dan bagaimana juga orang lain mempengaruhi dirinya. Yang ketiga, bagaimana bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, ya, dan juga bagaimana orang lain berhubungan dengan dirinya. Ya. Jadi kalau di dalam satu kalimat David G. Meyer, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang memikirkan, mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya, atau satu sama lain. Jadi ada 3 area dari psikologi sosial. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, saya akan coba memberikan satu pandangan. Jadi psikologi sosial pertama itu akan mempelajari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau apa yang kita pikirkan tentang orang lain, atau apa yang kita pikirkan tentang orang lain yang sedang memikirkan kita, yang juga sedang memikirkan dia. Jadi multiple step, ya, interaktif. Jadi saudara sekalian, kalau Anda berpikir buruk tentang seseorang, jangan lupa dia juga bisa, atau mungkin saat itu dia juga sedang berpikir buruk tentang Anda. Jadi ada reciprocal, ya. Jadi bersamaan. Jadi pikiran-pikiran orang ini sangat perlu dipelajari dan penting bagi psikolog sosial, ya. Jadi mereka mempelajari itu. Dan apa aja sih pikiran-pikiran sosial kita, ya? Pikiran-pikiran sosial seseorang. Jadi itu merupakan area dari psikologi sosial. Mengapa kalau berhasil orang mengatakan bahwa kesuksesan itu karena diri dia, tapi kalau dia gagal dia mengatakan kamu sih ngajak-ngajak saya. Ya, jadi itu juga dipikirkan. Beberapa kita akan bahas nanti di teori atribusi. Ya. Jadi selain itu juga di psikologi sosial dipelajari sikap-sikap sosial, keyakinan-keyakinan sosial, ya. Kemudian juga area yang kedua yaitu bagaimana orang lain mempengaruhi kita dan bagaimana kita mempengaruhi orang lain, ya. Di video sebelumnya saya sudah katakan bagaimana kita nggak bisa bilang tidak, ya, nggak mampu mengatakan tidak pada seseorang, ya, walaupun kita tidak suka terhadap perlakuannya. Ya, itu juga dipelajari.
Anda mau ke kampus, diajak makan dulu sama teman Anda nggak bisa nolak ya. Kemudian mengapa Anda meniru-niru ya? Mungkin tanpa sadar ya. Jadi melakukan peniruan-peniruan pada perilaku-perilaku tertentu ya. Mulai dari pakaian, ya, model rambut ya. Jadi ada proses imitasi ya. Dan di dalam interaksi sosial kita juga bisa lihat bahwa yang terjadi bukan hanya imitasi ya, tapi juga sugesti ya. Setiap hari kita lihat di media massa bagaimana tokoh-tokoh tersebut berupaya mempengaruhi pikiran kita. Ya. Dan karena satu arah, kalau di televisi Anda nggak bisa membalas, tapi kalau di media sosial bagaimana pengaruh-pengaruh itu juga dibalas dengan pengaruh-pengaruh ya. Nah, jadi terjadi upaya saling mempengaruhi pikiran masing-masing ya. Buzzer ya, kita ketemu buzzer pendengung ya, yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran kita. Dan berapa banyak orang terbawa emosinya ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Karena itu saudara sekalian, kalau di media sosial saya jarang nge-share ya, pendapat orang lain ya. Ya pendapat saya aja dah. Kemudian saya sangat teliti sekali ya. Dan saya akan kita berupaya membedakan ya, karena kebetulan dulu saya pernah jadi wartawan juga ya. Saya tahu mana yang fakta, mana yang bukan, mana yang pernyataan ya. Selalu check and recheck. Jadi itu cara orang mempengaruhi kita ya. Nanti kita akan pelajari juga sedikit tentang persuasi ya. Jadi bagaimana terjadi persuasi ya. Dan yang ketiga, mungkin contohnya bisa saya katakan ya, bahwa di dalam berhubungan, bagaimana orang berhubungan dengan kita juga macam-macam ya. Ada yang menggunakan medianya, ada yang menggunakan HP, ada yang nggak mau ya, ada yang maunya ketemu ya, ada yang maunya pakai Zoom ya. Nah itu ada pilihan-pilihan media. Dan banyak cara-cara juga di situ ya. Di sini ada masalah social relation ya. Dikemukakan Mayer itu ada 4 hal di sini. Prejudice ya, prasangka sosial ya. Kemudian agresi ya. Kemudian attraction ya. Bagaimana menarik perhatian orang lain ya. Dan bagaimana kita ditarik perhatiannya ya. Apa sih artinya kecantikan? Cantik itu secara sosial bisa menguntungkan, tapi juga bisa merugikan. Ya. Apa yang disebut cantik? Ya? Nanti kita akan bahas juga lah sedikit-sedikit ya. Yang keempat dikemukakan soal perilaku menolong. Itu pendapat Mayer ya. Kalau Anda pernah nonton Titanic, kenapa sih yang kapten kapalnya rela mati ya di kapalnya ya. Atau kenapa orang lain mau menolong orang lain? Apakah ada tindakan yang betul-betul murni ya? Kalau di dalam politik tidak ada makan siang yang gratis ya. Jadi selalu ada motif-motif di belakang perilaku itu ya. Kenapa orang mau menolong ya? Itu sekilas pendapat dari Mayer. Tapi kita juga mungkin lebih rinci ya, lebih luas pendapat dari Michael Ahok. Ya. Apa yang dia katakan tidak jauh sebenarnya dengan Mayer. Saya akan coba kemukakan di sini. Psikologi sosial adalah ilmu yang menyelidiki bagaimana pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan perilaku-perilaku individu yang dipengaruhi oleh perilaku individu yang dipengaruhi oleh tindakan aktual. Ya. Dipengaruhi oleh imajinasi ya,
gambaran-gambaran di kepala orang, atau implikasi ya, hasil dari kehadiran orang lain. Jadi di sini dirinci mengenai apa yang mempengaruhi kita ya. Jadi itu dari Michael Ahok. Dan yang penting di sini adalah kehadiran orang lain. Terus sekalian, kehadiran orang lain ini bisa kita perhatikan, saya sering memperhatikan bagaimana seseorang hadir mempengaruhi kita, dan ketika orang itu pergi, kita berbeda lagi perilakunya ya. Jadi kita kayak bunglon juga ya. Ada orang datang, kita berubah. Orang lain datang, berubah ya. Itu. Atau nggak ada orang, kita bisa senyum. Begitu orang datang, kita cemberut ya. Itu pengaruh dari kehadiran orang. Kita tidak bisa menolak bahwa gambaran pikiran kita saja tentang orang itu mempengaruhi kita ya. Sering Anda dengar nama seseorang, mungkin nama dosen, nama teman Anda, atau siapa aja, kalau disebut Anda ketakutan. Mungkin Anda udah nggak nyaman ya. Baru disebut namanya aja udah nggak nyaman. Yaitu pengaruh ya, bagaimana pikiran Anda dipengaruhi oleh pikiran orang tentang seseorang. Ya. Jadi jangan artinya apa? Bukan suatu hal yang sepele kalau Anda baca buku, kemudian Anda memahami pikiran-pikiran orang, itu juga mempengaruhi tingkah laku Anda ya, secara sosial. Buku, internet, itu merupakan googling di Google, itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran Anda. Artinya apa? Apa yang kita tonton, apa yang kita indrai secara sosial, itu mempengaruhi pikiran dan tingkah laku kita. Ya. Jadi pikiran, perilaku aktual, dan kehadiran orang lain itu berdampak ke kita. Karena itu saudara sekalian, kita juga harus hati-hati dalam memilih teman. Ya. Artinya apa? Teman itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang paling dekat adalah keluarga, kemudian tetangga, kemudian teman sekolah, teman kuliah, kemudian teman di tempat kerja, dan teman-teman lainnya yang kita temukan di jalan atau di mana saja. Itu sangat mempengaruhi kita. Hati-hati dalam memilih teman, karena dalam setiap detik salah memilih, Anda akan menyesal seumur hidup. Baik saudara sekalian, itu beberapa hal dari dua pendapat dari ahli psikologi sosial, dari David G. Meyer dan Michael Ahok. Bacanya susah ya, Hok, nggak pakai K ya. Dan kita lanjutkan sedikit mengenai ruang lingkup psikologi sosial ya. Atau kita lihat saja apa sih yang dipelajari dalam psikologi sosial. Itu ada pemikiran-pemikiran tadi ya, social thinking ya, pikiran-pikiran sosial, pikiran orang terhadap kita ya. Yang kedua tadi ada pengaruh-pengaruh sosial, pengaruh orang dan kita terhadap orang lain, dan cara kita membangun relasi dengan orang lain ya. Ada juga orang yang membangun relasi dengan pertukaran sosial ya. Jadi kita bisa lihat pertukaran sosial. Saya akan bahas nanti khusus masalah pertukaran sosial. Artinya ingin juga menunjukkan kepada Anda bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Di dalam pertukaran sosial dibahas ya apa yang dipertukarkan orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kemudian juga di sini masalah gender, ya. Masalah agresi, perilaku menolong. Tapi tentu tidak semua saudara sekalian saya sampaikan kepada Anda. Khusus mahasiswa jurnalistik tentu berbeda kalau saya ngajar di Fakultas Psikologi ya. Jadi untuk bidang jurnalistik tentu bagian komunikasi dan persuasi akan saya lebih perbanyak.
Kemudian juga ada pandangan lain di sini ya. Keyakinan sosial ya, kepatuhan ya, itu juga dipelajari dalam psikologi sosial. Baik saudara sekalian, sekalian saja saya sampaikan bidang-bidang yang berhubungan dengan psikologi sosial. Menurut Michael, itu yang beberapa bidang yang berhubungan dengan psikologi sosial itu adalah psikologi kognitif. Ya. Karena psikologi kognitif mempelajari kognisi ya, apa yang orang pikirkan ya, pembentukan pikiran-pikiran seperti apa ya, apa yang terjadi di dalam pikiran orang ya. Salah satunya teori disonansi kognitif ya, kita akan pelajari. Kemudian psikologi individual ya. Kemudian antropologi sosial ya, budaya ya. Bagaimana kita juga sesekali ya saya singgung soal antropologi ya. Kenapa sih orang mbok-mbok di pasar tuh suka pakai lipstik merah? Ya, itu karena pengaruh, itu karena status sosial. Salah satu, seingat saya dulu, Kunchoro-Ningrat ya pernah melakukan riset bahwa makin tinggi status sosial seseorang, maka warna lipstiknya makin memudar ya, makin lebih soft ya. Makin rendah status sosialnya, warnanya merah menyala ya. Itu ada perincian antropologi. Kemudian juga sosiologi ya, sosiologi. Sosiologi sebaiknya Anda pelajari juga ya. Jadi Anda kalau ingin mempelajari psikologi sosial ya multidisiplin, termasuk di sini language and communication ya. Jadi ada sosiolinguistik, bahasa ya. Baik, itu sekilas mengenai gambaran-gambaran saya tentang psikologi sosial. Nanti papernya dikit akan saya bagikan ya. Kalau De Crano agak belum saya bahas ya. Ini ada lebih kepada aplikasi ya. Jadi psikolog, kalau di sini dia mengatakan psikolog sosial itu berusaha untuk mengungkapkan lingkungan dan kekuatan-kekuatan interpersonal ya. Jadi kekuatan-kekuatan lingkungan dan interpersonal yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi tingkah laku ya, tingkah laku pengamat ya. Jadi pendekatan Willem De Crano ini agak berbeda dengan David G. Meyer ya. Karena itu kita akan coba menggunakan 3 buku ini. Sisanya adalah seingat saya. Baik saudara sekalian, demikian beberapa hal tentang pengertian psikologi sosial dan betapa kompleks tadi ya bidang-bidang yang perlu Anda pelajari. Karena itu saudara sekalian, sebagai orang yang mempelajari jurnalistik, saya ingatkan lagi juga kalau Anda ingin belajar ilmu apapun, jangan pernah Anda batasi pikiran Anda. Ya. Dibaca aja semuanya. Bukan berarti Anda akan kehilangan fokus, tidak ya. Jadi semua buku kalau bisa kita baca, jadi akan menambah perspektif yang lebih baik. Ya. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Ya. Kemudian di share, dibagikan ke teman-teman ya,
supaya memudahkan proses belajar kita. Dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan silahkan isi di komen. Bagi mahasiswa saya tentu akan saya tambahkan nilainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.